Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Astrianti Mafiro. Saya dari kelas 3 MPIA dengan NIM 2141104010997. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab UAS mata kuliah pengembangan kurikulum. Dan di sini langsung saja kita akan menjawab soal UAS pengembangan kurikulum yang pertama. Ada perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi yang lebih baik lagi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, adapun penilaian di kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek yang meliputi keterampilan, pengetahuan, sosial, dan spiritual. Nah, tujuan dari kurikulum 2013 ini adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai warga negara yang dapat berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Para siswa pada kurikulum 2013 ini dituntut untuk berkreatif, inovatif, cepat tanggap, dan juga dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam diri dan kemampuan logika serta dapat memecahkan suatu masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya kurikulum merdeka, teman-teman. Kurikulum merdeka merupakan metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat para siswa agar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari yang sesuai dengan kemampuan para siswa tersebut yang dimilikinya, dan juga merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang sangat beragam, yang dimana agar lebih optimal, agar peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Tujuan dari kurikulum merdeka ini merupakan untuk menciptakan sebuah pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru tentunya, dan juga menekankan pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai bangsa Indonesia, lalu mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 kemarin, dengan bertujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju tentunya, di mana siswa diberikan kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran, dan juga agar bisa mengembangkan potensi peserta didik dengan kurikulum yang dibuat sederhana ini secara fleksibel. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu antara perbedaan mendasar RPP dengan modul ajar, teman-teman semuanya. Nah, di sini RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. Nah, RPP ini dibuat oleh guru untuk standar kompetensi, untuk kompetensi dasar pada hari tersebut. Nah, rencana pelaksanaan RPP itu berisi tentang pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan ataupun proyeksi tentang apa yang dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Nah, kemungkinan besar pelaksanaan kemungkinan pembelajaran itu sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan oleh modul ajar tersebut. Karena proses pembelajaran ini bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka hasil tidak akan jauh dari perkiraan yang sudah diperkirakan. Selanjutnya, perbandingan dengan modul ajar. Modul ajar ini merupakan salah satu bentuk perangkat modul ajar yang digunakan oleh guru yang dilaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan pencapaian terhadap pembelajaran tersebut. Modul ajar ini merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran yang disusun sesuai dengan fase atau tahap dari perkembangannya. Nah, dalam menggunakan modul ajar ini, guru memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang disediakan oleh pemerintah untuk disesuaikan dengan karakteristik muridnya, menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid-muridnya. Nah, selanjutnya adalah nomor 3,
bagaimana cara mendesain modul ajar yang dikaitkan dengan moderasi beragama. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu merupakan cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antara umat beragama itu merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini. Di sini saya akan mendesain modul ajar yang berkaitan dengan moderasi beragama. Di sini saya mengambil contoh ketika kita sedang mempelajari mata pelajaran agama. Nah, di situ kita diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati antar agama satu dengan yang lain. Nah, cara berperilaku yang moderat dalam kehidupan sehari-hari ataupun di sekolah, kita juga bisa dengan rendah hati ketika berbicara dengan orang lain, dan dia juga tidak boleh merasa paling benar, termasuk dalam hal pemahaman keagamaan. Nah, lalu selalu berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu harus membawa manfaat, dan perspektif ini itu sangat penting untuk dijadikan sebagai pegangan bagi masyarakat yang terdidik tentunya. Nah, selanjutnya yang terakhir nomor 4 yaitu persoalan dalam pengembangan kurikulum madrasah dan solusinya. Nah, di sini saya mengambil persoalan dalam pengembangan kurikulum pada madrasah, yaitu masalah sosial. Nah, masalah sosial ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh madrasah selama ini. Nah, sebagian besar yang terlaksana oleh pihak-pihak swasta perseorangan yang peduli akan pendidikan madrasah. Pemerintah juga dapat berperan bagi madrasah yang berstatus negeri. Sementara madrasah swasta, terutama yang berada di dalam pedesaan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Pihak perseorangan yang menyelenggarakan pendidikan masyarakat tersebut pada umumnya yaitu seorang yang peduli terhadap pendidikan agama dan biasanya sekaligus berperan sebagai pengajar. Nah, biasanya tenaga pendidiknya itu bagi pendidik daerah pedesaan itu mengandalkan dari tenaga lokal, yaitu tenaga pendidik dari desa tersebut. Walaupun kualifikasi pendidikannya tidak memenuhi syarat seperti halnya hanya lulusan MA ataupun SMA, biasanya tenaga pendidik itu direkrut dari keluarga pengurus lembaga tersebut. Nah, di sini itu solusinya adalah penataan kembali penyelenggaraan pendidikan pada madrasah sehingga mampu diserap dan dipahami keberfungsiannya bukan hanya sebagai lembaga pelengkap pendidikan, namun juga sebagai kebutuhan bagi madrasah tersebut. Nah, itu merupakan pemaparan jawaban soal UAS dari pengembangan kurikulum. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjawab soal. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.